Nah visinya kan jelas nih mewujudkan Indonesia sehat. Ya berarti Sehat harus dan sehat cerdas. Makanannya harus dan sehat. cerdas gitu loh. Kalau berarti kan benar asumsi saya MBG ini kognitif hacknya negara Indonesia. Jadi ini memang menurut saya ya harus didukung. Kalau memang mau negara ini cerdas, visi itu harus didukung. Harus. Nah, tapi ya nggak beli motor 42 juta juga. Hopefully dengan kita memberikan makan bergizi kepada anak-anak kita ya, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Di MBG ini mungkin kita tahu MBG ini kayak lumbung padi, visi Pak Presiden untuk memenuhi gizi masyarakat tadi, gizi anak-anak kita. Dan kalau ada kekurangannya, itulah yang harus kita carikan solusinya dan membuka diri untuk mengubah atau perbaiki yang kurang itu ya, Mbak Ayu ya. Tapi jangan lumbungnya dibakar, jangan MBG-nya ini yang diminta dihentikan. Kita kembali lagi di Repolitik. Seperti biasa, di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Di episode kali ini, bro, kita telah kedatangan Mbak Gusti Ayu Dewi. Terima kasih ya, Mbak Ayu ya. Sama-sama, makasih Mas sudah diundang. Selamat datang ke Repolitik. Beliau ini seorang grafolog, bro. Asal lu tahu nih, ini ilmu yang sangat berbahaya. Coba lu tulis sesuatu di kertas. Itu Mbak Ayu ini bisa baca karakter lu, emosional lu kayak apa. Itu bisa dibaca lu, bro. Wah, Dan itu ilmu yang sangat mahal. Langsung banget. Nanti aja. Langsung banget sih. Gitu, ini. Baru mulai. Nanti Langsung gas ini. jadi serius. tahu saya Mbak Ayu ya. Iya. Mbak Ayu satu-satunya grafolog yang punya sertifikat di Indonesia ya. Yang diakui secara konstitusi. Itu di konstitusi yang mana itu? Karena saya ikut ujian negara di Meksiko, diakui oleh konstitusi The Hague Convention. Iya. Nah, dengan begitu maka saya bisa praktek sebagai grafolog di 82 negara. 82 negara. 82 negara anggota The Hague Convention. Kan kalau di negara itu kan ada konvensi-konvensi kesepakatan antar negara ya, yang bertujuan untuk memajukan pendidikan gitu ya, profesi dan lain sebagainya. Nah, saya ikut ujian negara yang di situ. Dan itu sebenarnya ilmu ini aplikasinya kemana sih Mbak Ayu, grafologi ini? Selama kita masih membutuhkan manusia, ilmu itu applicable. Iya. Kecuali nanti suatu hari dunia ini isinya cyborg semua ya. yang tulisannya sama semua gitu, ada ketik semua gitu ya? Bukan, karena analisis grafologi itu kan membutuhkan keterlibatan urat syaraf motorik. Nah, kalau robot kan dia nggak punya syaraf motorik. Iya. Begitu. Jadi apa yang mau diukur dari situ kan tidak ada. Pasti divisi HRD itu perlu sekali ya ini ya. Wah, sebetulnya macam-macam lah. Kalau yang paling common ya HRD gitu kan. Nah, saya salah satu tools untuk screening, employment gitu kan, promosi posisi dan lain sebagainya. Salah satu tools itu yang paling common ya HRD. Tapi yang unik-unik itu juga ya ada aja unik-unik gitu. Nemu aja tuh ya. Ya mungkin karena akhirnya dari mulut ke mulut ya. Maksudnya saya dari sejak 2011 sampai sekarang tuh saya nggak punya sales. Karena request promotion itu, gitu ya. Iya, orang yang puas dengan hasil analisis mereka bercerita, kemudian ada aja gitu masuk kalau nggak ke email, kemudian kadang ada DM Instagram gitu kan. Dan yang paling unik itu 2012 pertemuan saya dengan seorang bapak-bapak yang saya waktu itu masih merintis karir ya gitu. Jadi saya ikut pameran, saya buka bisa analisis murah 250.000 waktu itu. Nah, ada satu bapak-bapak yang sangat antusias sekali. Ya tapi namanya saya lagi promosi kan ya segimanapun harus saya layani dengan baik ya, meskipun dia kan bayar sekali ya dapat jawaban sekali kan. Nah, dia bayar sekali nanya berkali-kali nih. Ternyata beliau itu salah satu deputi Bank Indonesia. Itulah awal mula akhirnya saya masuk ke dunia korporasi. Nah, mungkin kalau saya lupa ya, kalau Bapak itu masih menonton, siapa tahu menonton podcast ini ya. Jadi saya sering terlibat di banyak kasih. pansel juga mungkin ya. Kalau pansel baru sekali kemarin ya. Juga ya. Tapi kalau pansel-pansel yang lain ya, maksudnya karena pekerjaan saya kan memang untuk seleksi. Mbak, pernah nggak sih Mbak Ayu analisa tulisan tangan tokoh terkenal mungkin di Republik ini, mungkin presiden mungkin?
Untuk membaca karakter mungkin bisa dibocorin nih. Iya, bisa Karena ini dibocorin menarik nih. Prabowo, Jokowi gitu-gitu. Sebetulnya saya pernah diundang waktu itu bertemu dengan Pak Jokowi langsung di istana waktu itu. Ada sebuah kesempatan begitu ya, dan mungkin yang salah satu cukup berkesan di mata saya waktu beliau tahu profesi saya sebagai handwriting analis. Beliau bersedia. Tapi kan waktu itu saya bertanya, Pak, saya ingin mengenal pemimpin negara ini dengan perspektif saya gitu loh, apakah Bapak berkenan? Dan setelah berkenan, beliau bahkan nanya, pertanyaannya adalah, jadi apa kelemahan saya? Oh gitu ya? Iya. Jadi itu mau buat berbagi saya di podcast kelemahannya Pak Jokowi apa? itu kan ya itu kan Ditunggu banyak orang privacy ini, ya. banyak orang nih. Kan di real politik nih ya. Iya. Satu hal mungkin karakter Pak Jokowi yang paling kuat dari hasil analisanya yang positif. Yang positif. Diplomatik, sangat diplomatik. Dan tahan banting ya. Tahan banting ya. Emang udah kelihatan tuh ya. Iya, emang ngebatin banget ya. Jawa. Tapi disclaimer dulu ya, bahwa tadinya saya pikir ini kita podcast ya ngobrolin tentang perspektif ya gitu. Saya mungkin kurang riset, saya ini real politik gitu ya, bahwa saya bukan politisi gitu ya, dan saya hanya sebagai apa ya istilahnya, saya nggak punya kepentingan apapun, dan saya juga sudah mengakses diri saya sendiri, saya tidak punya minat. Kita nggak akan bahas politik, kita nggak boleh kali Iya, karena sekarang ini sensitif ini kayaknya masyarakat ini terlalu kalau dulu cebong kampret, kalau sekarang polarisasi ini menurut kita saya. nggak akan melangkah ke politik, nanti kita akan bahas tentang gizi-gizi aja. Iya. Tapi sebelum itu, buat nggak penasaran, lu mau dianalisa nggak? Waduh, coba deh. Penasaran nih sebelum menganalisa nih. Gue banget nih, gue Mbak Ayu mentang-mentang gue paling muda, gue jadi tumbal. Kan daripada saya menjelaskan ilmu ini apa, lebih baik saya memberi Anda experience kan. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke tema utama, nanti kita lihat dulu nih. Sebelum mulai nih, sebelum gue mengungkapkan diri gue nih di depan orang-orang nih. Ini cuma bisa ngebaca dari tulisan aja. Kalau dari Facebook itu nggak bisa ya. Itu tools yang lain. Intinya di dunia ini, dalam dunia profiling, dan dunia behavior gitu ya, ada istilah namanya we cannot not communicate. Ya. Nafas aja itu juga indikasi gitu kan, cara orang bernafas, cara orang bereaksi. Jadi semua itu pasti bisa dianalisis. Tapi kalau untuk grafologi, toolsnya lewat tulisan tangan. Jadi penonton real politik, kita akan lihat bagaimana karakter Mr. Buzzer. Silakan. Karena gue yang paling muda, gue yang jadi tumbal. Karena buzzer ya katanya, saya juga pengen tahu buzzer tuh kayak gimana sih. Oke. Apa yang membuat seseorang Abis sukses ini lo ya bang ya. Gue ngikut. Gue yang mulai jadi tumbal, aduh. Yang nyaman aja, yang relax. Tulisannya apa yang ditulis? Posisinya nyaman, cerita aja. Makanan favorit deh. Makanan, kita kan mau ngomong makanan ini ya. Makanan favorit kita aja. Kita mau makan bergizi. Bahasa Inggris boleh? Boleh, yang nyaman, bahasa yang nyaman. Ini mahal bro, ini tulisnya cepat. 3 kalimat lah ya, 3-4 kalimat. Karena saya butuh ada repetisi, jadi paling tidak 1 paragraf. Jangan nulis surat cinta bro. Yang nyaman aja. Nah kalau udah dicoret kita ganti ya. Oh ganti. Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya. Bukan, nanti jelek kan, saya kan membaca pola. Iya. Oh I see. Lagu baru kali ini gue ngelihat Mr. Buzzer itu agak grogi nih ketemu Mbak Ayu. Biasa paling percaya diri kawan ini. Mungkin karena berpikirnya akan ditelanjangi gimana gitu. Tapi kalau misalnya perspektifnya di switch ya, bahwa dengan analisis ini bisa membantu mengembangkan potensi yang mungkin belum Anda sadari. Nah itu dia. Itu kan bagus gitu loh. Jadi kan ya inilah, kayak botol minuman ini kan, mau dilihat setengah kosong setengah atau penuh, setengah gitu ya. penuh gitu loh. Nah, kadang ada orang fokus selama ini setengah kosong, ternyata dia punya potensi yang banyak. Ya lebih baik kan berpikir, wah untung ya saya masih punya air segini gitu loh. Jadi saya bisa melakukan yang lain gitu. Tapi kalau perspektifnya ya nggak ada nih akhirnya. Padahal kosong itu adalah isi. Isi itu adalah kosong. Kadang begitu. Itu perspektif timur. Dan kita kan memang bukan negara barat. Indonesia. Kalau saya Sumatera Barat sih sebenarnya. Oh. Ada baratnya juga. Sumatera Barat ya.
Wah, panjang juga nih. Nah, ada tokoh yang saya kagumi itu dari Siapa tuh? Sumatera Barat. Abang Hamka ya? Iya. Wah, Kok tahu? saya kan follower Mbak Ayu. Oh. Instagramnya saya ikutin. Saya Terima pembaca kasih. yang baik, Mbak. Oh, Oke. terima kasih. Saya juga pengagum Hamka. Oke. Nih ya, yang singkat aja. Detail. The strongest ya, the strongest side of you adalah you like everything that is progressive and you like to see the fast result and it give you motivation to follow through supaya dapat resultnya. The challenge is when it comes to the risk, then you suddenly tarik rem tangan. Handbrake Langsung handbrake. Repot dong tuh. Jadi ini akhirnya ada oksimoron kan. Di satu sisi you want everything to go fast, you want to move fast gitu ya. Ada progress yang jelas, ada result yang terukur dan and you have a good focus. Kamu bisa fokus gitu loh, dikasih tugas yang berat. Nah, tapi ketika kemudian bertemu dengan raksasa yang namanya resiko, nah itu di situ mulai emosional. Ketika bertemu dengan risiko mulai emosional. Gitu. Begitu ya, resiko ya. Itu gambaran besar ya. Bukan risk taker berarti. Di awal dia kalau melihat sesuatu tuh dia lihat opportunity-nya dulu. Gitu. Tapi ketika Perhitungan sudah dulu ya. jalan, udah mau sampai, nah baru tuh dia lihat risikonya, dia lihat ininya. Tapi kalau di awal yang dilihat opportunity-nya. Makanya cepet kalau ngajakin dia untuk memulai sesuatu tuh relatively cepet kalau Cepet tahu ya. caranya. Tapi kalau dia Kalau tahu caranya ya. Hmm. Nah, caranya ngajak dia misalnya kita mulai sesuatu inisiatif atau apapun itu akan membuat dia bergerak cepat kalau dua kita tunjukkan ya satu data yang lengkap tapi dia nggak butuh data detail ya, dia hanya butuh big Oh, itu picture benar aja. sih, itu benar. Terus Sebagai kemudian- partnernya saya mengamini itu. Gitu. Dia hanya butuh data big picture-nya aja, dia nggak butuh yang detail-detail perintilan. Nah, terus yang kedua adalah kita tunjukin proyeksi. Nah, dia senang tuh dikasih benar. proyeksi-proyeksi. Itu Nah, ini saya proyeksinya akui. gini, proyeksinya begini, big picture-nya begini. Oke, let's go. Nah, itu Iya, cepet iya. tuh dia jalan. Nah, tinggal nanti pas sudah mau nyampe, bro. Ini nanti gini loh, bro. Wah, memulai sesuatu dengan cepat ya. Pantesan Asal- aja nasib gue jadi tukang olah. Gue membenarkan itu, Bro. Aduh. Sebagai kawan lu, Bro. Iya. Memulai sesuatu dengan cepat asal lu Iya, dapet iya. big picture-nya Iya. dan lu dapet proyeksinya. Emang ya. dia butuh big picture aja, nggak Iya, detail. enggak. Udah. Ya kita Gua tahu ini persis. anak muda zaman sekarang dengan ekonomi susah ya kita butuh arahan lah bang. Makanya gue selalu sama lo bang. Gitu karena gue butuh arahan bang. Nah, Gitu. dengan kayak begini ini, ketika saya melihat tulisan tangan Pak Presiden tuh, saya tuh kan jadi, ya maksudnya Jadi tulisan tangan, memahami secara batin gitu ya. Apa sih namanya itu? ya begitu. Dibilang kenal, nggak kenal, dibilang nggak kenal, Paham. kenal. Iya. Jadi ya terhubung nggak terhubung gitu deh. Iya, iya. Itu percintaan bisa baca nggak di situ? Oh, Waduh. bisa. Mati lu, Bro. Cool. Keep it cool. Ini, dia tuh romantis, Hmm. bisa romantis. Bisa ya, tapi nggak Bisa. romantis amat. Cuman perempuan itu kan makhluk emosional. Hmm. Nah, terus ketika ketemu dengan lu yang juga emosional, nah itu yang biasanya akan, kalau emosinya pas sama-sama bagus, wow, dunia milik lo berdua yang lain Wow. parkir. Hmm. Wow. Tapi kalau emosinya lagi marah sama ketemu sama marah, nah itu juga wow juga gitu loh. Dalam hubungan percintaan, berantem-beranteman lu akan berbeda dengan beranteman orang-orang lain. Waduh. Cuman lu lebih cepet leleh juga hatinya. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya ngeliat cewek lu gimana, lu empatinya kan Iya. besar juga. Biasanya cerita sama saya. Oh Waduh. gitu. Itu yang terakhir lu ceritain itu yang Taruh orangnya nonton. Dari Asia Tengah itu. Aduh. Ntar orangnya nonton bahaya ini. Iya. Iya dari Oke. Asia Tengah. Asia Minor. Ya gitu. Iya. Hmm. Oke. Oke. Kita Itu sudah- ketahuan tuh kelemahannya apa? Iya. Iya. Dalam hal apa tadi kan udah disampaikan ya, emosional. Ya itu. Tapi bagusnya begini. Ketika emosi lu udah
udah sangat emosional nih, udah di titik tertentu. Nah itu lu bisa tuh menarik diri dan lu ngelihat dari luar, tunggu ini kayak gimana sih sebenarnya. Nah itu lu bisa mampu melakukan itu. Jadi tidak terlalu terkonsumsi dengan emosi yang berlebihan sampai nggak bisa mikir tuh nggak juga. Lu masih ada waktunya, lu bisa menarik diri dan lu melihat dari emosi itu nggak harus marah kan, sedih juga ya, Bisa baper juga gitu ya. Iya. Satu pertanyaan lagi. Itu cocok nggak jadi presiden? Udah lanjut pakai peci soalnya. Lu bekerja dengan Bapak Presiden cocok nih kayaknya. Menteri ada kecocokan Oh, iya. ada kecocokan. Tapi untuk menjadi presiden itu menurut gue ya, ini versi saya ya, seorang presiden Indonesia itu, bangsa kita ini kan bangsa yang besar. Kalau tidak punya visi, nah kita akan ya lemah gitu. Yang saya sangat suka dari presiden yang sekarang itu visinya sangat kuat. Udah itu no doubt. Ya saya juga bisa buktikan visi-visinya gitu. Dibuktikan tuh dalam arti lihat aja dulu waktu, jadi saya tuh sempat paranoid perang nih waktu Rusia sama Ukraina. Karena kan di Bali tuh semakin banyak imigran masuk itu kan berarti Gitu ya. negara luar sedang tidak baik-baik aja gitu. Dan saya udah pusing tuh di mana-mana orang Rusia, orang Ukraina gitu kan. Tapi pada waktu itu yang membicarakan perang kan hanya Bapak Presiden kita. Gitu loh. Saya aja ngomongin perang tuh orang melihat saya aneh gitu kan. Aduh. Jadi ketika waktu itu Bapak Presiden sudah siaga perang, kemudian siaga ketahanan pangan. Lihat sekarang. Lihat tren di medsos. Ini yang keluar di feed saya itu home farming semua. Ya kalau dulu kan flexingnya jalan-jalan. Sekarang flexinya apa? Punya ayam peternak di rumah, ya nggak? Kan di banyak yang begitu sekarang. Oke, kita sekarang masuk ke visi. Lu udah selesai kan semua? Udah. Udah nggak ditanya lagi. Kita Nanti aja langsung di belakang masuk ya, aja offline deh. ya. Ini tokennya udah habis, jadi nanti kalau nanya lagi isi token dulu. Harus isi Bayu, kita token. masuk ke visi deh. Kita bicarain negara deh saat ini. Bukan politiknya, tapi mungkin kebijakannya. Saya kan juga pengikutnya Mbak Ayu di Instagram dan media sosial lainnya. Saya ngelihat Mbak Ayu itu sangat kritis terhadap makan bergizi gratis ini. Mulai dari makanannya, bahkan anggarannya, bahkan sampai motornya pun dikritik dengan sangat keras gitu loh. Nah, apakah ini sebagai bentuk tidak setuju atau malah setuju dengan visi Pak Presiden yang makan gizi gratis ini? Emang keras Kritik ya? itu keras. Okay. Kadang kita kan nggak ngerasa ya, harus ada masukan dari luar. Harus saya bumbu-bumbui juga biar agak gimana. Mbak Ayu sebenarnya setuju apa enggak sih dengan EBG itu? Kenapa kok kritiknya lumayan banyak gitu? Mas, dunia ini kan tidak hitam putih ya. Kita nggak bisa, lu suka burger atau enggak gitu. Ya gue kalau tiap hari makan burger nggak suka gitu kan. Jadi kalau sekali 2 kali ya gue suka, tapi burger yang kayak gimana. Jadi, nah ini nih pertanyaan, lu tuh sebetulnya setuju atau enggak gitu ya. Kayaknya semua orang di lingkungan saya, teman-teman saya yang sekarang sudah memecat saya sebagai teman, itu salah satu alasannya. Ya nggak tahu, marah-marah aja ketika saya setuju dengan visi MBG. Oh jadi Mbak zaman belum ya? pemilu itu ya, saya melihat visinya gitu ya, dan saya kan tinggal di Bali gitu ya. Nah masyarakat Bali yang WNI, apalagi masyarakat bawah yang banyak bekerja sebagai neni atau pembantu untuk keluarga-keluarga bule, itu mereka sudah tahu yang namanya bule-bule itu kalau soal makanan ke anaknya, ke keluarganya itu sangat strict, dan mereka bisa memecat seorang pembantu hanya karena pembantu tuh ngasih jajanan snack yang micin-micin gitu ke anaknya. Lihat di warung-warung yang buat kampung-kampung kita gitu ya. warga Indonesia itu biasa, itu buat mereka racun gitu loh. Iya. Jadi satu, saya mengerti gitu ya peran gizi. Saya juga punya anak gitu ya. Jadi buat saya visi MBG ini waktu awal dilontarkan tuh it's a big thing. Satu big thing, kedua buat saya, oh finally my country understand. Akhirnya negara saya paham bahwa gizi itu memang sepenting itu. Dia membentuk kemampuan berpikir seseorang. Banyak sekali jurnal-jurnalnya, hubungan antara
imbas nutrisi ke kognisi itu sudah banyak. Dan tidak hanya ke kognisi, tapi juga ke emosi gitu loh. Perilaku seseorang tuh juga dipengaruhi oleh makanannya. Makanya kalau ada orang-orang yang menderita depresi atau apa, itu juga ada diet-diet tertentu yang harus dilakukan. Oh iya. Ibu saya sakit Alzheimer, demensia. So I understand hubungan antara gizi dan bagaimana supaya saya membantu, karena itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Bagaimana saya menahan laju supaya laju penurunannya itu tidak cepat. Saya punya anak. Nah saya sendiri, nah tadi kan kesini ini saya masih ada bekas ambil darah nih. Saya lagi ambil tes genetik gitu ya untuk mengetahui apa saja badan saya ini toleran kepada nutrisi apa dan tidak toleran kepada gizi Jadi, apa. segitu pentingnya gizi bagi Segitu perkembangan pentingnya. tidak hanya fisik tapi juga mental, Kognitif, ya. dan behavior juga, Ini emotion dan behavior. Sebenarnya pandangan yang menarik sih, karena tuh MBG ya itu nggak hanya dari penjelasannya Mbak Ayu itu nggak hanya nggak hanya melatih nggak hanya menghadirkan makanan yang bergizi dan gratis pula untuk anak-anak bangsa gitu, tapi juga membangun sebuah attitude. Gue kan pernah tinggal di luar, saya pernah tinggal di luar Mbak Ayu. Oh di mana? Saya pernah tinggal di negara ya berbahasa Inggris lah gitu. Dan mereka itu urusan kalau orang tua itu tuh urusan yang paling strict itu tentang makanan. Orang Jadi luar kalau memang misalkan, sangat sensitif nih soal makanan. Iya, jadi kalau misalkan kita berperilaku baik, kita ngebuat orang tua seneng, we do our chores gitu. Rewardnya itu selalu makanan yang ada manis-manisnya. Justru kalau misalkan kita berperilaku yang nggak baik menurut orang tua ya, itu makanan ditahan. Jadi makanan yang ada, yang contohnya ada lemaknya, ada gula dan lain-lain. Intinya yang tidak sehat, yang junk food itu jatuhnya reward. Gitu. Karena itu tidak tidak untuk dikonsumsi sehari-hari. Sementara yang didorong di di piring kita tuh pas waktu dulu tuh ya makanan-makanan yang lebih bergizi dan berbobot. Bahkan di sekolah-sekolah pas waktu saya tinggal di luar, di sekolah-sekolah dulu ya, itu mereka dulu pernah ngasih kita latihan, lembaran latihan. Itu tuh ada gambar makanan. Dan dari gambar makanan itu ada ayam, ada fried chicken, ada french fries, ada burger, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Kita disuruh milih yang mana yang kita bakal makan untuk pagi, siang, sore dan mengapa. Jadi kalau misalkan kita pilih burger segala macam, jadi kandungan gizinya udah paham dari kecil berarti ya. Diajarin itu ya. Iya, kandungan gizi diajarin. Anak-anak bule-bule di Bali itu mereka sudah tahu bahwa coklat is bad, candy is bad. Itu yang udah di brainwash ya. Udah di brainwash. Roti is bad. Itu yang di brainwash ya untuk banyak ibu. Sebetulnya ya itu terlalu ekstrim ya polaritasnya. Nah, kembali lagi kepada setuju atau enggak setuju. Visinya saya sangat setuju, gitu ya. Pada waktu awal pemerintah mensosialisasikan gitu ya, mungkin waktu itu masih kampanye ya, masih kampanye ya. Buat saya, wah ini kognitif hack. Cuman ya orang-orang istilahnya ya ngelihat saya aneh aja pada waktu itu gitu. Sampai akhirnya berjalan kan, gitu loh. Nah ketika itu berjalan, saya punya hope yang sangat besar. Apalagi waktu itu sempat bukan dilibatkan ya. Negara itu menghadirkan sosok yang menurut saya itu penting banget, yaitu ahli kognitif psikologis. Itu Prof. Stella. Ya, I have high hopes on her. I do believe she understand. Bahwa kognitif itu adalah salah satu ketahanan nasional. Apalagi untuk bangsa Indonesia yang sumber daya utamanya itu bukan alam menurut saya. Karena alam itu bisa habis. Manusia setiap hari kita produksi. Nah kalau misalnya setiap hari diproduksi dan ini diperkuat kognitifnya, maka kita akan menjadi negara yang sangat hebat. Bangsa yang kuat. Bangsa yang sangat kuat gitu loh. Jadi ketika akhirnya ada program itu, buat saya ini visioner sekali. Gitu. Jadi sebenarnya di titik mana Mbak Ayu tuh melihat ada sesuatu yang salah mungkin di aplikasinya kah? Kalau dari visinya kan setuju nih. Di titik mana sebetulnya yang perlu diperbaiki MBG ini? Mungkin saya ingin lebih kepada fokus melihat gini.
saya ingin mengajak semua stakeholder berhenti sejenak gitu ya, beberapa menit gitu ya, untuk merefleksikan diri. Kontemplasi. Di antara semua kejaran ini harus sekarang harus apa? Kita pause dulu sebentar, and then let's think about it. Apa sih visi MBG? Sebelum kita bicara teknis gitu ya. Nah ini daripada salah ngomong ya, saya ngutip aja dulu apa nih visi MBG gitu ya. Nah kalau saya cek ini di di internet ya, ini ada dari BGN ya. Visi utama program MBG itu mewujudkan Indonesia sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia emas. Nah pertanyaannya adalah how? Satu. Terus kemudian yang kedua, ketika kita itu mau menjalankan sesuatu, apapun itulah, kita hidup ini kan rangkaian perjalanan. Tadi saya dari rumah ke studio ini kan juga proses ya, perjalanan. Yang pasti kan ya kita nggak mau salah jalan kan. Kalau nggak mau salah jalan berarti kan harus jelas dulu tujuannya mau kemana. Kita pesen taksi online aja, naik taksi aja ditanya kan tujuannya mau kemana Bu. Betul. Gitu. Nah pertanyaannya tujuannya MBG ini mau kemana? Satu. Kemudian yang kedua, ketika MBG ini tujuannya sudah ditetapkan dengan jelas, harusnya kan ada rute tuh. Rute itu yang memandu supaya tidak salah arah, supaya visinya tercapai. Nah visinya kan jelas nih mewujudkan Indonesia sehat. Ya berarti harus sehat, makanannya harus dan sehat. cerdas gitu loh. Kalau berarti kan benar asumsi saya, MBG ini kognitif hack-nya negara Indonesia. Jadi ini memang menurut saya ya harus didukung. Kalau memang mau negara ini cerdas, visi itu harus didukung. Harus. Nah, tapi ya nggak beli motor 42 juta juga. Motor kan ada pada yang 15 juta. Nah ini saya coba ini ya, mencoba untuk jangan emosional, kita harus rasional gitu ya. Nah ketika saya mencoba rasional, satu tujuannya ditentukan, kedua, nah dari rute itu kan nanti bisa dilihat ya. Kalaupun misalnya ada yang salah-salah jalan, kan kita bisa rerouting istilahnya. Nah apakah ini sudah dilakukan atau belum gitu kan. Nah jadi ada hal-hal yang saya tidak mau terlalu jelimet tentang teknis gitu ya. Seolah-olah saya ini auditor BGN gitu. Saya nggak mau begitu juga. Tapi saya hanya seorang ibu yang peduli ya, warga negara yang bangga bahwa oh negara gue punya cognitive hack program nih gitu. Karena memang ya orang mau bodoh atau mau pinter tuh ditentukan dari mulutnya. Apa yang masuk, nah itu menentukan apa yang keluar kan. Nah itu dulu Mas. Jadi ada banyak hal sebetulnya. Tapi kembali lagi saya nggak memposisikan diri sebagai auditor. Saya memposisikan diri sebagai begini. Kalau kita lihat sebuah rumah itu bocor, pilihannya adalah mau kita tambal atau mau kita hancurkan, bikin rumah baru. Semua orang bebas memilih opsi dan saya tidak mau terjebak pada benar salah. Nah jadi saya kemarin waktu lebaran nyepi gitu kan, saya kontemplasi gitu kan. Karena kemarahan saya ini kalau nggak di channeling kan juga ganggu gitu ya. Saya juga nggak senang dengan orang yang cuma ngomel-ngomel doang tapi nggak do something. Akhirnya saya berpikir ya udah, negara kita beragam. Bagi orang yang berpikir bahwa harus dihancurkan kalau rumah bocor, ada MBG Watch kan, yang kemarin membuat gugatan ini harus dihentikan dan segala macam. Tapi kan juga ada nih warga negara yang ya gue setuju dengan visinya, tapi ada hal yang gue pengen implementasi. Nah di situ akhirnya saya terpikir untuk membuat inisiatif namanya Cek Piring Anak. Menunya ya berarti ya? Cek Piring Anak itu sebetulnya terlepas dari apapun yang terjadi di belakang MBG ini, sebetulnya yang menentukan visi itu tercapai atau tidak itu kan isi piringnya anak yang makan siang di sekolah itu kan. Dan itu memang problem ya, karena kan saya juga punya anak yang sekolah, juga kita lihat di berbagai sosial media terkait menu ini banyak persoalan yang muncul di daerah kan. Ada yang dikasih kelapa 1 biji kan, aneh kan, kelapa muda gitu kan. Ada yang cuman pisang sama French fries gitu kan. Banyak yang tidak memenuhi kaidah gizi sebetulnya. Dan itu memang Mbak Ayu juga nemuin kayak gitu ya?
Kalau membaca postingan iya, tapi kalau sekarang ini kita di dunia medsos semua orang bisa posting. Saya beli ompreng MBG, saya isi makanan, terus kemudian saya posting juga bisa kan. Lah sekarang pertanyaannya semua postingan itu pernah diverifikasi nggak? Enggak. Ya. Jadi di sini sebetulnya yang pegang kendali harusnya kan BGN berarti ya. Nggak ngerti saya. Harusnya BGN. Nggak ngerti kita saya. Kita memang dengar ada juga beberapa sekian ribu dapur tuh ditutup juga ada. Cuman kayaknya berproses ya. Cuman yang apa yang Bu Ayu sampaikan dengan kekhawatiran itu juga bisa dilihat di masyarakat bawah sebetulnya sih. Ya intinya semua orang itu kan boleh berpendapat. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah pendapat itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran atau berdasarkan pesanan? Yeah. Zaman sekarang ini kan kita nggak tahu gitu loh. Yeah. Nah, semua yang bilang, oh ini bagus makanannya, oh ini jelek makanannya, itu sudah diverifikasi belum bahwa memang benar itu? Karena kan sekarang saya bisa beli ompreng MBG yang mirip-mirip ompreng, terus kemudian saya isi makanan bagus-bagus, kemudian dimanipulasi ya mohon maaf ya Mas Buzzer. Aman. Kita gini, good sport. Saya itu ada sedikit isu dengan buzzer dan juga haters. Bukan buzzer ini maksudnya yang di media sosial. Ya. Paham. Intinya gini ya, saya kan punya karyawan ya, gitu loh. Saya selalu mengatakan kepada semua orang yang bekerja pada saya, kalian ada di sini untuk membantu saya, bukan untuk membuntu saya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang bekerja dengan saya ini memberikan laporan yang hanya sekedar membuat saya happy tapi salah, itu kan membuntu saya jadinya, bukan membantu saya. Nah, apa yang terjadi dengan buzzer dan haters ini yang menurut saya akhirnya memperkeruh suasana. Yang satu selalu dengan kebenciannya mengatakan bahwa MBG ini 100% jelek. Yang satu entah kenapa ya orang punya alasannya macam-macam ya, mungkin cuma ngefans saja sama Bapak Presiden, saya juga nggak tahu. Karena cuma jilat aja kan? Ya nggak ngerti. Abes. I have no idea ya about itu that, selalu gitu ada, makhluk-makhluk seperti itu selalu ada. Tapi selalu mengatakan bahwa MBG ini 100% bagus. Nggak ada nuansa. Buat saya dua-duanya salah, gitu loh. 100% salah itu kebencian, 100% benar, yaitu menjilat udah pasti. Itu bukan kebenaran. Dan akhirnya dua hal itu menurut saya tidak membantu. Tidak membantu situasi, malah membuntu. Jadi posisinya memang MBG ini kita ngelihat sebagai visi itu bagus. Cuman dari aplikasinya itu banyak hal yang perlu diperbaiki. Sebetulnya itu kan yang Mbak Ayu ingin sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah apakah visi itu sudah benar-benar dipahami oleh semua stakeholder bahwa visi Bapak Presiden itu bukan mengenyangkan bangsa tapi mencerdaskan bangsa. Apakah itu sudah dipahami visinya? Kemudian yang kedua, yang memahami visi ini harus semua ya menurut saya ya, baik itu pemerintah maupun masyarakat, maupun yang menerima, gitu loh. Dari semua stakeholder itu harus paham gitu loh. Karena kalau tidak paham, sayang banget. Ini visi yang sangat bagus yang menurut saya perlu didukung, tapi kalau pemahamannya belum nyampe, jadinya noise kan gitu loh. Yang masyarakat bilangnya makan beracun gratis gitu loh. Makanan berkedok, maling berkedok gizi gitu kan. Ya orang membuat plesetan-plesetan itu adalah cerminan emosi masyarakat ya. Tapi kan kita harus kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat gitu ya, kita harus di atas dong. Kita harus bisa melihat, bukan hanya sekedar terbawa arus emosi haters dan buzzer. Karena saya kadang-kadang ngelihat ini haters dan buzzer ini tidak mencerdaskan bangsa. Maaf ya Mas Buzzer. Aman. Namanya aja buzzer. Kita tinggalkan buzzer haters dan buzzer dulu. Coba kita buka hasil survei Poltreking, bro. Oh iya, ada survei yang baru kemarin dirilis. Nah ini Mbak Ayu, kemarin kan Poltreking baru rilis survei juga ya. Ini kan sebagai gambaran dari perspektif masyarakat Indonesia lah ya. Itu nggak jauh beda dengan apa yang Mbak Ayu sampaikan. Nanti kita tampilkan. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengetahui program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran? Nah itu sebanyak 88% tahu. Artinya hampir semuanya udah tahu lah ya.
Yang tak tahu cuma 4,6% yang nggak tahu. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah Bapak, Ibu, Saudara puas atau tidak puas terhadap program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran? Nah, ini yang sangat puas dan cukup puas itu 55%. Kemudian yang kurang puas dan sangat tidak puas itu 35,8%. Yang tidak tahu tidak jawab 9,2%. Nah, menurut saya yang kurang puas dan tidak puas ini 35,8% itu tinggi loh, Mbak. Oke. Karena kan kita semua penerima manfaat itu harusnya kalau memang sudah berjalan dengan baik tentu akan puas setidaknya 90% lah ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh kritikan Mbak Ayu itu bahwa ada persoalan yang mungkin ada perjalanannya tidak memahami apa visi presiden itu mungkin ditemukan di sini. Nah, sekarang bicara soal puas tidak puas ya. Survei itu saya so-so terhadap semua survei. Karena ketika saya tanya, Mas puas nggak dengan hidup Mas? Anda puas nggak dengan hidup Anda? Puas sekali saya. Oke. Kamu puas nggak dengan hidup kamu? Ya, saya sih buzzer ya. Kamu puas nggak dengan hidupmu sendiri? Anda puas nggak dengan hidup Anda sendiri? Insya Allah puas. Oke, dua-duanya sama-sama puas. Ya. Sekarang saya tanya, sebutkan 3 hal yang membuat Anda puas dengan hidup Anda sekarang. Saya hidup, punya keluarga, bernafas, punya keluarga, dan punya pekerjaan. Punya pekerjaan. 3 hal yang membuat Anda puas. Bisa main game, banyak teman, terus udah gitu keterima sekolah di sekolah elit. Ya. Parameternya aja udah beda. Pertanyaannya sama. Anda puas tidak dengan hidup Anda? Oh, saya mengatakan bahwa semua orang di real politik ini puas dengan hidupnya. Tapi ternyata parameternya beda. Anda punya parameter apa, Anda punya parameter apa. Nah, masyarakat yang disurvei menjawab puas atau tidak puas dengan MBG. Dari mana kita tahu bahwa parameter kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap MBG itu sama? Oh, jadi ada ini ya, ada kekurangan dalam metodologi ya. Saya nggak bicara secara teknis dia lebih general kalau itu puas atau enggak. Mungkin ada yang 55% tuh puas dengan mungkin menunya dengan dikasih. Kan banyak juga misalnya atau di daerah-daerah tertinggal mungkin mereka puas sekali karena kan memang biasanya nggak jajannya kurang dikasih MBG mereka berterima kasih sekali. Yang saya soroti adalah itu bisa menjadi input tapi tidak bisa menjadi parameter utama. Kenapa? Pertanyaan puas dan tidak puas sudah saya buktikan. Anda berdua sendiri aja punya parameter yang beda. Anda berdua punya tolak ukur yang beda dengan pertanyaan yang sama, puas atau tidak. Jawabannya sama-sama puas, tapi ukurannya beda. Nah, sekarang responden itu yang disurvei tentang MBG, mereka kan punya definisi sendiri yang beda-beda di otaknya, di kepalanya itu gak sama tiap orang. Nah, jadi buat saya ya itu perlu dicermati lagi tentang apa. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara masyarakat kepuasan tinggi atau ketidakpuasan tinggi, pertanyaan saya, masyarakat itu seberapa paham tentang visi Bapak Presiden? Stakeholder SPPG, dapur-dapur SPPG itu, kalau mereka paham tentang visi Bapak Presiden adalah mencerdaskan bangsa, maka desain menu itu nggak main-main, harusnya gitu ya. Kalau orang paham nih, jangan sampai Anda terlambat sampai ke tujuan, ya. Maka sopir harus jelas, driver harus jelas rutenya. Terus kalau misalnya sama sopir itu disasar-sasarin, akhirnya dia nggak tahu kalau Mas kejar waktu nih. Apalagi kalau taksi makin banyak. Makin banyak. Nah, jadi itu dulu, apakah visi Bapak Presiden ini sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia? Apakah sudah dipahami oleh para stakeholder? Nah, karena itu yang nanti akan menentukan bahwa rakyat itu, Mas, kan nggak baca laporan. Rakyat itu nggak mencerna hasil survei. Dia ngeliat hasil piringnya. Ngelihat hasil piringnya, apa yang ada di piring anak saya? Yang ada di piring anak saya ini membuat anak saya sehat, membuat anak saya lebih cerdas. Ya udah. Gitu loh. Jadi sejauh perjalanan MBG ini kalau Mbak Ayu melihat itu sudah berhasil atau masih jauh sih dari visi Pak Presiden? Yang saya lihat adalah visi Bapak Presiden ini belum dipahami secara homogen. Oleh stakeholder. Ya, dengan kalau misalnya sudah dipahami, harusnya kan paham bahwa yang paling krusial itu adalah makanan.
bukan jenis motor. Maksudnya dari apa yang kita pantau tadi mungkin di medsos dan segala macamnya itu ada keluhan, ada pujian juga itu kan. Itu udah bisa dibilang berhasil atau ada yang perlu diperbaiki. Dan kalau ada yang perlu diperbaiki di titik mana mungkin yang perlu diperbaiki gitu. Masukan di medsos itu kan ada yang otentik, ada yang buatan. Gitu ya. Jadi saya sih terhadap masukan medsos itu enggak 100% menelan gitu, harus saya saring dulu nih, mana yang isinya fakta, mana yang cerita gitu loh, karena cerita itu bukan fakta. Jadi itu perlu ada verifikasi lah, ada filter. Tapi kalau ditanya mana nih dari MBG ini yang perlu dicermati, ya isi piringnya anak. Isi piring itu apa? Karena rakyat itu dia nggak makan laporan, nggak makan hasil survei gitu. Yang rakyat peduli adalah si piring makanan itu apa. Nah jadi ya saya kan kalau mau bilang saya kenal Bapak Presiden, sok tahu banget lu siapa gitu kan. Saya nggak kenal. Tapi somehow saya bisa merasakan nuansa kebatinan beliau dan saya termasuk yang senang dan cukup agak bangga lah ya sama bule-bule di Bali itu. And you know my country understand about the nutrition. Sekarang bisa membanggakan gitu, itu ya. Ya at least I have something to brag about gitu loh. Karena kadang-kadang bule-bule itu juga mereka berinteraksi dengan warga desa, disangkanya warga desa kan ada yang literasi, ada yang belum dapat literasi, dipukul rata sama mereka pikir orang Indonesia kayak gitu. Tunggu. We are also gitu, civilized. Gitu loh. We are also civilized and we understand the impact from nutrition to cognition. Jadi saya melihat ya dari MBG ini kan sudah berjalan berapa lama? 2 tahun. 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 7 bulan lah. 1 tahun 7 bulan ya. Masih ada waktu 3 tahunan untuk benar-benar bisa terdeliver dengan tajam. Itu visi Bapak Presiden. Ini tidak hanya tentang Presiden ya, ini tentang bangsa kita loh. 3 tahun itu lama kali Mbak, setahun lah ya. Kan gini, pernah lihat orang diet kan? Pernah. Dari yang tadinya dia sering makan gorengan, tahu-tahu dia cutting, dia nggak makan gorengan sama sekali. Saya itu. Itu kan selama 3 bulan aja kelihatan dampaknya ke badan kan? Ya. Nah pertanyaan maksudnya saya dari nutrisinya tadi dari ke nutrisi anak, ke penerimanya ya. Nah kalau Mas pernah diet gitu ya, yang tadinya biasa makan gorengan kemudian stop nggak makan gorengan selama 6 bulan aja ke badan kan udah kelihatan. Kerasa. Ada pengukurannya ya, kolesterol dan lain sebagainya. HbA1c-nya lupa. Emang sudah anak muda belum tahu itu. Cerita itu ya. Tahu itu. Kalau udah 40 ke atas itu yang namanya akrab dengan tes laboratorium. Bang, gue 3 tahun lagi nih menuju umur 30 nih Bang. Lanjut Pak. Pertanyaan saya adalah apakah penerima manfaat MBG ini sudah pernah diukur dampaknya dengan adanya perbaikan gizi ini? Itu juga sangat penting. Itu cara ngukurnya gitu ya. Gimana kalau itu? Nah kalau saya kan gini, kalau dari secara sehat ya kan ada posyandu, ada puskesmas gitu kan. Idealnya ya before after ya kan. Kita kalau diet, kita mau Before ikutan after, catering diet gitu kan. Paling gampang. Catering diet itu untuk apa? Oh mau menurunkan berat badan. Ya kita timbang dulu sebelum makan catering itu berat badan berapa, saya makan berat badan saya berapa. Dari fisik ketahuan. Dari fisik ketahuan Ya, kalau mengukur berat badan. Nah sekarang kan apa visinya? Sehat dan cerdas. Berarti kan 2 yang diukur. Dari segi kesehatan sebelum menerima manfaat MBG, nah profil kesehatan setiap siswa itu seperti apa? Profil kognitifnya bagaimana? Ya. Nah, setelah menerima manfaat MBG, oh ternyata profil kesehatannya mengalami peningkatan. sakit. Profil kognitif jarang sakit, jarang flu. Kemudian profil kognitif rapornya ada peningkatan. Karena lebih misalnya cepat menangkap pelajaran tuh ketahuan fokusnya guru, lebih tinggi Ya, dengan ya, desain oke. makanan yang tepat, gitu ya. Tapi kalau desain makanan yang nggak tepat ya sama aja. Nah jadi ya kuncinya semua adalah kembali ke piringnya anak-anak. Ya. Isinya piring anak-anak itu apa? Kemudian sebelum anak-anak itu makan, kondisi mereka di mana? Sesudah mereka rutin nih makan makanan yang diberikan oleh MBG itu, profil kesehatan dan profil kecerdasannya bagaimana? Ya. Itu bisa diukur sih kalau itu. Bisa, sangat bisa. Peningkatan nilai itu kan guru bisa cermati dari setiap semester ke semester kan ya. Tesis saya bahkan tentang itu loh. Oh ya.
Saya kan mengambil S2 Artificial Intelligence ya. Saya belajar. Jadi saya itu seorang social scientist yang ya 3 tahunan ini hijrah lah ke dunia computer science gitu ya. Karena ya pada waktu itu saya berpikir gila nih kita berhadapan dengan era artificial intelligence. Tapi kan artificial buatan. Nah, bagaimana kita menghadapi yang imitasi? Maka yang asli harus lebih kuat kan. Nah, bagaimana menguatkannya? Hipotesa saya adalah 2, menguasai filsafat. Yang kedua adalah memahami bagaimana AI itu bekerja, gitu. Nah, jadi karena termotivasi hal itu, kuliahlah saya. Saya sempat kuliah di Diakara juga, baru matrikulasi 2 semester. Karena waktu itu saya, wah jangan sampai gue kalah bego nih sama robot nih. Gak lucu. Sama Rocky Gerung, jangan kalah sama Rocky Gerung. Itu salah satu, saya mengagumi beliau salah satunya. Nah jadi di situ saya melihat nih, loh berarti harusnya ya dunia emak-emak ya, yang dekat dengan makanan gitu ya. Dan apalagi saya percaya dengan visi MBG. Nah jadi saya membuat tesis itu mengukur bagaimana saya membuat model artificial intelligence yang bisa mengukur tingkat kognitif makanan. Jadi secara sederhana ada makanan nih di foto, nah kemudian machine learning yang memproses, maka itu akan keluar skor kognitifnya berapa. Dan itu gampang banget, gampang dalam artian yang ada di pikiran saya waktu itu kan saya melibatkan ahli gizi juga gitu ya. Kita tuh kalau misalnya ada lemper, kita kan tahu kandungan gizi lemper itu apa. Oh ada ayamnya, ada karbohidratnya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Kalau disorot ke rendang gawat juga tuh. Kan semua itu baik asal porsinya. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Itu cheating saya kalau tiap minggu itu saya makan rendang. Nah, jadi itu apa istilahnya? Saya membuat tesis itu ya, saya mengukur bagaimana dari makanan itu ada keluar profil kognitifnya. Nah itu kalau mau dipakai oleh BGN saya berikan for free. Ya namanya aja BGN. Tesis itu kan jangan beli motor mulu. Ini ada yang kasih gratis. Ini. Udah rumusnya saya, namanya orang tesis itu kan untuk umum ya, gitu lah. Inilah kontribusi saya secara akademik ya. Gitu saya berikan for free rumusnya, caranya silahkan dipakai gitu kan. Dan itu kalau misalnya itu dipakai, maka BGN itu akan mampu mengukur setiap SPPG mana nih yang desain makanannya support to kognitif. Dan itu bisa langsung terintegrasi ke pusat kan kalau pakai aplikasi. Ya bisa. Silakan saya berikan for free. Mungkin itu salah satu cara kita masyarakat untuk mengawasi kinerja BGN juga ya, misalnya dari menunya. Kalau aplikasi itu bisa langsung ke pusat dan di-open untuk publik kan bagus sekali. Iya, jadi jangan free lah BGN, motor aja dibeli masa ini free. Ya, saya kan niatnya untuk apa? Saya nggak suka jadi orang yang jualan proyek gitu loh. Malu gitu loh. Saya masih punya harga diri gitu kan. Kok gak belinya ke saya? Sumatera Barat. Saya orang Padang, saya jualan. Boleh silakan saya kasih. Itu sudah saya coba mesinnya dan it works dan itu jalan. Gitu loh. Pertanyaan terakhir nih buat Mbak Ayu. Penasaran, di sosial media kan Mbak Ayu kan udah banyak bicara tentang MBG juga ya. Kira-kira tuh ada nggak sih kayak buzzer-buzzer atau hater-hater tuh yang nuduh-nuduh Mbak Ayu tuh kayak ini mah haters Pak Prabowo, atau ini mah ini mah pendukung penjilat rezim gitu. Ini gimana tuh caranya Mbak Ayu menyikapinya tuh? Saya itu awalnya kan memang nggak terlalu main medsos ya. Ya, tapi karena tahun lalu saya melihat kok keruh nih dan nggak ada yang berbicara, saya masuklah ke situ. Nah, dalam perjalanan kan saya juga berpikir ya, kecuali saya dapat uang dari ngonten, saya ngonten terus. Nah, saya kan cari uang, saya kan nggak di sana. Jadi saya berpikir ngapain ya saya ngonten, saya hilang. Tapi begitu saya hilang, saya buka medsos, saya gelisah lagi. Kok orang jadi berpikirnya kayak begini sih? Hingga akhirnya ya udah deh, saya saat ini ya udah yang penting saya ikutin aja kata hati ya. Jadi saya bermedsos itu tujuan dulu nih, menjernihkan ruang narasi ini loh, yang menurut saya itu tadi, saya nggak suka dikotomi haters dan buzzer. Saya nggak suka dikotomi lu pro atau lu kontra gitu ya. Saya nggak suka polarisasi karena ini memecah persatuan bangsa. Itu dulu concern saya. Tentang apa yang saya bahas, sebetulnya
saya gatel orangnya kalau misalnya ada yang tidak seharusnya. Ya idealis kali ya, mungkin itu bahasanya ya, ketika sesuatu yang tidak ideal gitu, aduh sayang banget, harusnya nggak begitu. Nah itu kadang-kadang saya nggak bisa untuk cuek gitu, jadi saya bersuara. Jadi ya nggak hanya tentang MBG, makar gitu kan. Kemarin kan saya gini, saya itu kan liburan kemarin kan, sempat liburan saya off medsos gitu kan. Terus kemudian habis selesai saya diving, bukan diving, saya snorkeling ya ke laut lah. 3 hari saya nggak buka. Begitu saya buka, ini apa-apaan ini? Ada yang mau makar Jadi lah. Mbak Ayu juga menemukan ada gap antara idealita dengan realitas, termasuk di media sosial. Ya kan? Ya, antara idealisme kita ketemu di realitasnya di sosial media itu gak kaget juga kan, pasti kan? Ya, saya melihatnya adalah medsos itu sekarang menjadi kolam yang butek, keruh. Keruh. Dan mudah-mudahan kehadiran saya itu ya bisa menciptakan ruang yang jernih gitu loh, ruang yang jernih untuk membuat orang mampu berpikir. Tapi kan ya yang nggak suka kan juga ada aja gitu. Karena ada pepatah Mbak Ayu, mengail di air keruh. Jadi kalau di air keruh tuh kita mancing ikan gampang dapatnya gitu. Ada juga yang ingin status quo, ingin membuat situasi itu keruh biar bisa mancing ikan. Ada banyak lah komen-komen gitu kan, jilat aja terus, bismillah komisaris. Itu buzzer-buzzer tuh banyak tuh. Kalau misalkan lagi ada kasus politik, diperkeruh gitu, menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ada. Selalu ada kesempatan dan kesempitan loh kata DKI. Mungkin makanya Indro, tahu nggak Dono Kasino Indro? Apa? Iya itu gila, gue tau lah, legenda Indonesia, gila bang. Gue dulu sering nonton tuh di TV mereka. Tapi gini bang, gue pengen bilang ya, memperkeruh suasana mungkin itu kali ya yang dimaksud dengan berjuta-juta lapangan pekerjaan ya. Karena kan itu menciptakan lapangan pekerjaan buat kita-kita. Bisa juga gitu. bisa. Tapi nggak berjuta-juta, jangan rame-rame lah. Ijazah Pusing Jokowi, kita. makar, itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi oke lah, mungkin Mbak Ayu abis ini katanya mau dipanel juga dengan Mbak Koni ya. Wah serem itu. Bahas makar itu. Iya, bahas makar lagi. Ini masalah ini aja udah bahayanya luar biasa, apalagi makar ini. Iya. Kenapa Dari bahaya? makan ke makar gitu. Dari makan ke makar. Ya makan bahaya, kalau nanti gizinya nggak bagus kan bahaya. Iya, jadi bisa merusak generasi bangsa nanti itu. Lumayan menarik juga nih habis berbincang dengan Mbak Gusti Ayu. Kita minta close statement lah dari Mbak Ayu tentang MBG ini gimana sih sebenarnya, dari visinya begini, realitasnya begini, mungkin ada yang perlu disampaikan ke Pak Presiden selaku pemilik visi. Harus ke Pak Presiden kalau ini. Oh, iya. Langsung aja ke sini. Ke sini. Oke. Jadi saya memang mendengar rumor ya, bahwa gini, pertama dulu adalah Pak, salam kenal, saya dengan Gusti Ayu Dewi. Kita belum pernah berkenalan secara langsung gitu ya, tapi saya itu sedikit banyak bisa memahami. Kasihan aku kadang-kadang. Saya itu sedikit banyak bisa memahami nuansa kebatinan Bapak, begitu ya. Aduh. Kayak jadi terharu. Iya, aku terharu. Lanjut, Pak. Maksudnya begini. Karena kalau orang mengenal orang lain dengan berbagai macam cara gitu ya, saya tuh mengenali manusia itu lewat tulisan tangan gitu. Dan termasuk ya tulisan tangan Bapak kan banyak di media juga. Saya berusaha mengenal setiap ada presiden, ada pemimpin di negara ini, karena saya sangat cinta bangsa dan negara ini. Saya berusaha mengenal dengan baik gitu. Nah, saya banyak mendengar rumor gitu. Katanya Bapak dikelilingi oleh orang-orang yang takut menyampaikan kebenaran kepada Bapak. Katanya orang-orang yang ABS gitu ya, asal Bapak senang. Saya tuh mau nangis tuh karena begini loh. Ketika ada yang memberikan laporan ke Pak Presiden, beliau tuh kalau sudah percaya sama orang memang beliau percaya gitu ya, tidak berprasangka buruk. Bahkan menurut saya Pak Prabowo ini bukan politisi, negarawan, tapi bukan politisi menurut saya. Orangnya tulus ya. Karena kalau politisi itu kan lain depan lain belakang. Maaf ya, ini menurut asumsi masyarakat. Saya sedih itu ketika beliau sudah dapat laporan, terus kemudian beliau percaya kepada orang yang dipercaya itu, dan beliau dengan yakinnya menyampaikan bahwa di lapangan itu sudah baik gitu.
Tapi ternyata kondisinya berbeda. Nah ini saya sedih ketika Bapak sudah percaya dengan seseorang, kemudian orang itu menyampaikan laporan yang berbeda, dan Bapak mempercayai orang itu, kemudian Bapak menyampaikan ke publik dan Bapak dibully oleh masyarakat. Nah itu saya kasihan. Bagaimanapun beliau kan orang tua, ya. Seperti ayah kita lah di negara ini gitu loh. Jadi kalau di pelonco-pelonco gitu ya tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi mungkin kalau ada kesempatan menyampaikan langsung adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya berterima kasih Bapak mempunyai visi MBG ini. Saya melihatnya sebagai cognitive hack, Pak. Ini adalah jalan untuk mengubah nasib bangsa. Karena apabila kapasitas kognitif masyarakat kita itu diperbaiki lewat makanan, maka kualitas SDM kita juga akan luar biasa dan mampu bersaing di kancah global. Namun Pak, seringkali yang sampai ke piring anak-anak, nah itu ada yang masih meresahkan kepada masyarakat. Nah di sini saya itu punya kepedulian bagaimana supaya visi ini berhasil gitu ya. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Salah satunya yang saya lakukan adalah lewat tesis gitu ya. Saya berpikir gitu ketika Bapak mengatakan bahwa MBG ini untuk mencerdaskan bangsa, bagaimana ya cara mengukurnya. Nah dari situlah saya muncul ide tesis saya di bidang AI, membuat alat pengukuran berbasis AI untuk mengukur. Jadi ketika ada makanan itu tinggal difoto Pak, itu bisa keluar skor kognitifnya. Itu kalau mau dipakai saya berikan sebagai kontribusi saya kepada bangsa dan negara Pak. Konkret gitu kan, silakan dipakai. Apa yang bisa saya berikan ya mungkin saya terpikir untuk satu yang saya lihat banyak aduan tentang MBG, banyak cerita-cerita, tapi saya juga tidak tahu cerita-cerita itu terverifikasi atau tidak gitu. Jadi izinkan saya membantu dengan niat baik gitu Pak untuk membuat inisiatif masyarakat sipil bernama Cek Piring Anak gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat juga, saya terinspirasi dengan kawal pemilunya Ainun. Itu bagaimana masyarakat bergotong royong gitu ya. Ikut terlibat ya, mengawasi. Ikut terlibat gitu. Saya membuka termasuk siapapun yang menonton podcast ini dan ingin punya spirit yang sama, ingin memastikan bahwa piring anak-anak di sekolah yang menerima manfaat MBG itu memang menyehatkan dan mencerdaskan. Sesuai dengan visi Silahkan, Pak Presiden. selama tidak terafiliasi dengan partai politik. Izin. Bukan gimana ya, saya juga punchline lagi tuh terakhir tuh. Karena saya ingin gerakan ini memang murni dari masyarakat untuk masyarakat yang tujuannya adalah mendukung visi besar terhadap bangsa dan negara ini. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya apa yang orang tidak berani saya sampaikan, saya berani menyampaikan kepada Bapak Presiden karena saya berniat baik dan saya yakin setelah saya menganalisis karakter Bapak Presiden, Bapak pun sebetulnya punya kemampuan untuk melihat mana yang tulus, mana yang tidak tulus terhadap beliau. Niat saya baik untuk mendukung visi dan apabila dalam pelaksanaannya ya saya terbuka untuk diskusi. Tidak ada yang saya takutkan di sini dalam artian saya tidak punya jabatan ya. Jadi saya tidak takut kehilangan jabatan, saya tidak melanggar hukum, saya berniat baik, saya ingin visi besar ini benar-benar mengubah nasib bangsa dan negara kita. Demikian. Oke. Gue jadi terharu bro. Jadi di Indonesia gue kasihan kalau misalnya beliau itu dapat laporan-laporan yang nggak sesuai, tapi beliau percaya orang itu, terus kemudian beliau dengan yakinnya ke publik menyampaikan, tapi di lapangan berbeda dan akhirnya beliau dibully gitu loh. Itu problem kita sekarang ini gitu. Dan saya yakin, gue yakin ya di Indonesia ini banyak orang baik kayak Bu Ayu ini, Mbak Ayu ini. Tidak semua yang mengkritik itu ingin menjatuhkan. Tidak semua yang mengkritik itu ingin menjelek-jelekan pemerintah. Ada yang memang tulus seperti Mbak Ayu ini ingin memberikan sumbangsih kepada negara dengan caranya sendiri, dengan kritikan, dengan masukan begitu ya Mbak Ayu ya. Iya. Sebelum lu tutup bro, ada satu pesan penting juga mungkin ya. Di setiap lumbung padi itu hampir selalu ada tikus di dalamnya yang menggerogoti padi itu. Dan cara untuk mengatasinya tidak harus membakar lumbung itu,
tapi tikus yang dicari dan dibuang atau dibunuh gitu loh. Begitu pula di MBG ini mungkin kita tahu MBG ini kayak lumbung padi. Visi Pak Presiden untuk memenuhi gizi masyarakat tadi, gizi anak-anak kita. Dan kalau ada kekurangannya, itulah yang harus kita carikan solusinya dan membuka diri untuk mengubah atau perbaiki yang kurang itu ya, Mbak Ayu ya. Tapi jangan lumbungnya dibakar, jangan MBG-nya ini yang diminta dihentikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sarikan Mbak Ayu ya. Iya. Dari percakapan kita yang cukup panjang pada episode kali ini. Dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Mr. Buzzer untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup. Satu terakhir boleh? Boleh. Pak, jangan sampai apa yang sampai di laporan itu berbeda dengan apa yang sampai di piring anak-anak. Itu aja. Piring itu keyword itu. Ya kita sih menarik juga ini ngebahas tentang MBG bersama Mbak Gusti Ayu. Terima kasih udah datang ke Real Politik Mbak Gusti Ayu. Walaupun kita memang acara Real Politik, tapi hari ini kita berbicara ya yang idealnya dan bagaimana kita bisa menjembatani apa yang real terhadap apa yang ideal. Nah, penting juga sih episode hari ini kita bahas karena banyaknya orang yang tidak memahami nuansa. Kebanyakan dari mereka ya terlalu seperti dikatakan oleh Mbak Gusti Ayu, 100% mendukung, 100% ingin menjatuhkan gitu. Tidak ada middle ground. Semuanya hanya hitam putih, nggak ada abu-abu. Yang MBG itu ya sebenarnya program yang bagus. Siapa sih yang nggak mendukung program yang memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak gitu. Dan bisa membangun sebuah attitude juga, sebuah sikap di Indonesia ke depannya. Untuk dalam keluarga, dalam rumah tangga, untuk selalu bisa menyediakan makanan-makanan yang bergizi terhadap anak-anak gitu. Dan hopefully dengan kita memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita ya, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Negara-negara maju lain mereka selalu fokus terhadap apa sih keluarga-keluarga di negara-negara maju selalu fokus terhadap makanan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Bahkan kadang kalau misalkan anaknya tumbuh sehat gede, keluarga-keluarga lain atau orang tua lain pasti nanya ke orang tua, pasti mereka punya candaan itu kayak what do they put in their food gitu. Itu kan kayak gitu kan. Apa yang ditaruh dalam makanannya. Nah, sekarang ya waktunya kita memahami bahwa untuk maju ya kita harus memikirkan apa yang sampai di piring anak-anak. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Gusti Ayu datang ke Real Politik. Kita akan jumpa di episode Real Politik berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.